السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Dan bersegeralah kamu menuju ataupun mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Talil Qur'an, وحافظ اللسان ومطعم الجعان وصائم رمضان." Ibu dan bapak jemaah subuh rahimakumullah, kembali kita aturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita kembali, sehingga di setiap kali kita bangun dari tidur, kita tak pernah luput dan tak pernah lupa untuk membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita memuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan. Maka doa ini selalu dan harus senantiasa kita ucapkan di saat-saat kita bangun dari tidur kita. Kenapa? Karena banyak di antara saudara-saudara kita, Bapak dan Ibu, di saat mereka tertidur dengan membaca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ternyata subuhnya tak bisa lagi bangun. Maka ini syukur yang sangat besar nikmat Allah berikan kepada kita adalah nikmat kehidupan. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu dan bapak jemaah subuh rahimakumullah, pada subuh kali ini InsyaAllah kita akan sampaikan ceramah subuh kita adalah tentang golongan orang yang dirindukan surga. Ibu dan bapak jemaah rahimakumullah, setiap pribadi muslim, tua, muda, anak-anak, semua kita kalau ditanya tentang surga, maka jawaban kita adalah sangat merindukannya, bahkan sangat ingin sekali memasuki surga. Sama seperti halnya Bapak dan Ibu, di saat saudara-saudara kita menuju Baitullah, maka di antara kita pun memiliki keinginan yang sama. Sama-sama ingin menuju Baitullah, punya kerinduan dengan Baitullah. Namun apalah daya, karena ongkos yang tidak cukup,
kita tak bisa berangkat. Tapi untuk menuju surga Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi hamba yang bertakwa. Maka tak butuh ongkos uang untuk menuju ke sana. Tapi kata Allah, disediakan adalah bagi hamba yang muttaqi, orang-orang yang bertakwa. Maka ini kuncinya sepertinya Bapak dan Ibu, untuk menuju surga kita mendapatkan ketakwaan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kerinduan kita dengan surga akan ibaratnya bertepuk kita tidaklah sebelah tangan. Mudah-mudahan kita bertepuk dengan kedua belah tangan kita. Ketika kita merindukan surga, semoga saja surga juga merindukan hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu, di antara golongan yang akan kita bahas subuh hari ini yang akan dirindukan surga, semoga saja kita semua termasuk ke dalam golongan-golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak jemaah subuh rahimakumullah, di antara golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan keempat-empatnya ada pada diri kita. Yang pertama kata Rasul, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Ambo yakin dan percaya kepada Bapak dan Ibu, Ramadanku adalah waktu bagi kita untuk lebih banyak berinteraksi, berhadapan dan berbicara dengan Al-Quran. Bahkan kita Bapak dan Ibu tidak jarang kalau di Ramadan kita sediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Mulai dari hari pertama Ramadan kita sudah persiapkan diri kita. Kita berazam kepada Allah, bermohon kepada Allah, ya Allah mudahkanlah hamba untuk membaca Al-Quran selama Ramadan. Ya Allah mudahkanlah lisan hamba untuk membaca ayat-ayat selama Ramadan. Ya Allah khatamkan jualah Al-Quranku untuk hamba ya. Dan hamba bania ya Allah untuk menghatamkan bacaan Al-Quran dari awal sampai akhir. Pasti setiap pribadi kita punya keinginan seperti itu Bapak. Namun kadangkala di perjalanan ya, karena memang kondisi kehidupan, perekonomian, kesibukan kita masing-masing, kadangkala Bapak dan Ibu doa hanya tinggal sekedar doa, niat hanya terdapat memang betul-betul di dalam hati. Kadangkala ada juga di antara kita dalam satu hari tak sempat untuk melihat Al-Quran. Na'udzubillah. Namun Bapak dan Ibu, kalau punya kita tekad yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kesempatan tersebut bagi kita. Tinggal kita lagi sebenarnya yang harus berpandai-pandai dalam memanfaatkan waktu sehingga kita bisa senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran dalam hal ini bukan hanya sekedar kita mengucapkan dan membaca ayat demi ayat saja. Namun lebih dari itu yang kita harapkan Bapak dan Ibu, kita juga hendaknya bisa dan mampu setiap ayat yang kita baca, kita lihat juga dengan arti ataupun terjemahannya. Kemudian kita usahakan untuk bisa menerapkan, mempraktekkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ketika kita sudah mampu melaksanakan hal yang demikian Bapak dan Ibu, walaupun tidak 30 juznya Al-Quran yang bisa kita praktekkan untuk kehidupan kita, minimal ada di antara ayat-ayat Al-Quran di saat kita membacanya, maka kita usahakan untuk mencobakan di dalam kehidupan kita, mengamalkan ayat-ayat yang kita baca sesuai dengan firman Allah yang kita baca tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka Allah perintahkan kepada kita bersegera untuk mencari ampunan Allah. Maka ini adalah hal yang sangat mudah bagi kita barangkali Bapak dan Ibu. Kita usahakan untuk mengamalkan ayat ini, mencari ampunan Allah. Caranya berarti kita harus perbanyak mengucapkan istighfar. Ini adalah cara termudah mengamalkan ayat. Nah, satu cara sudah kita dapatkan. Minimal ayat ini harus kita amalkan setiap hari. Cari ampunan Allah, istighfar perbanyak. Ya Allah, ampunkan dosa hamba ya Allah. Ya Allah, banyak salah hamba ya Allah. Kalau dihitung ditulis ya Allah, banyak karatih mungkin yang habis setiap hari ke ya Allah untuk menulis dosa hamba ya Allah. Ampunkan ya Allah. Kita perbanyak istighfar. Teramalkan bagi kita Bapak dan Ibu, hamba yakin maka kita Bapak dan Ibu akan menjadi hamba-hamba yang betul-betul taat dengan perintah Allah. Satu ini saja. Nah, mirisnya kita hari ini Bapak dan Ibu, masih banyak kita membaca Al-Quran, tetapi kadangkala Bapak dan Ibu, ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita sulit kita kontrol. Sementara Al-Quran tetap kita baca. Kenapa? Karena kita tidak menghayati, tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka mari kita baca Al-Quran, kemudian kita usahakan untuk mengamalkan setiap ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga nyatakan dalam hadis beliau, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Nah, Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, maka hari ini masih ada waktu kita di Ramadan lebih kurang 5 atau 6 hari ke depan. Kita manfaatkan Bapak dan Ibu waktu yang tersisa. Kalau masih banyak Al-Quran yang belum terbaca oleh kita, mari kita kembali fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Salah satunya adalah memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah hafizul lisan. Orang-orang yang menjaga lisan. Ibu dan Bapak jemaah rahimakumullah, menjaga lisan ini luar biasa. Karena memang Bapak dan Ibu, satu-satunya anggota tubuh kita yang dipagari dengan tulang hanya lidah. Atas bawah pagarnya Bapak dan Ibu rapi Allah titipkan pagarnya. Untuk apa? Supaya lidah kau indah acuk bana untuk menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Supaya lidah kita Bapak dan Ibu bisa mengontrol ucapan-ucapan yang akan dikeluarkan. Supaya Bapak dan Ibu kita berpikir sebelum berbicara. Kita berpikir sebelum mengicik. Tapi mohon maaf Bapak dan Ibu, kadang-kadang acuk awak terbalik. Lah dikecian baru sudah itu mangko terpikir. Lah keluar bahasa-bahasa yang sangat kasar dan keras dari mulut kita. Setelah itu baru kita terfikir, ya Allah, mangako ikut tadi nan keluar. Ya Allah, mangako meneliku bahasa yang keluar dari lisan aku. Nah, maka ini kita perlu kontrol Bapak dan Ibu. Agar kita menjadi hamba yang dirindukan oleh surga, kuncinya adalah hafizul lisan,
pelihara lisan kita. Dari apa sih yang perlu kita pelihara? Dari halnya ghibah, dusta, mengadu domba, mencaci, memaki, mengumpat, mencela, seluruh perkataan yang kotor, seluruh perbuatan-perbuatan ataupun kata-kata kasar kita hindari. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ibu dan bapak jemaah rahimakumullah, kalau kita ingin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hindarilah perkataan yang tidak ada manfaatnya. Jauhkan lidah kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam halnya kita menjalin silaturahim, berkunjung, apalagi bapak dan ibu, Ramadan akan berakhir, akan disambut nanti dengan Syawal. Syawal, kebiasaan yang kita lakukan adalah silaturahim, mempererat kembali hubungan kekerabatan antar sesama kita. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk kembali memperbaiki ucapan-ucapan lisan kita. Dan ingat bapak dan ibu, Syawal itu adalah bulan peningkatan untuk amal kita, tapi di situ pula kita sering ditipu oleh syaitan la'natullah. Kita pai berkunjung ke tempat dunsana, ke tempat kawan, ke tempat rekan karajo. Sampai di rumah tu bapak dan ibu, yang pertama kita ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin ku ada salah, tolong dimaafkan. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah, ibadah yang kita lakukan sabanta ko juga menjadi ibadah terbaik. Amin. Sudah itu bapak dan ibu, carito punya carito lah, minum sirup lah, minum teh manis lah, makan kue, keluar carito nan baru. Nih. Abaka ba asihat nutu le takana yang mak itu yo kalau lah model itu mulainya bapak dan ibu, itu bahasa yang akan keluar setelah itu banyak. Kadang-kala ucapan-ucapan kita yang keluar sudah tak bisa lagi kita kontrol. Bahkan mohon maaf bapak dan ibu, sedang asiknya kita serupa itu mengecek di musaji, kadangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanya lanjut terus berbicara, jalan terus. Padahal yang dibicarakan kadangkala bapak dan ibu, mohon maaf, adalah hal-hal yang sudah di luar jalur untuk mempererat silaturahim. Maka kita perbaiki dari sekarang, kita kemas kembali bapak dan ibu, kita atur kembali lidah kita. Karena yang berhak dan memiliki kemampuan untuk mengatur lidah masing-masing adalah kita masing-masing yang punya. Kemudian bapak dan ibu, yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wa mut'imul ji'am, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Kalau itu bapak dan ibu, apalagi di bulan Ramadan, kita lebih sering berlomba-lomba untuk memberikan makanan, terutama di waktu berbuka. Ada kita menyediakan takjil ataupun untuk persiapan berbuka, ada air putihnya, ada kolaknya, ada cinduanya, ada seluruhnya. Kemudian ada waktunya, takana di musaji al-falah banyak orang yang solat maghrib, dihantarkanlah ke situ, doa lataan kemari, itu memberikan makanan. Kalau di bulan puasa itu kita lakukan bapak dan ibu, yang kita harapkan adalah sesuai dengan janji yang diberikan Allah dan Rasulnya. Siapa yang memberikan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Aku makunya wak bersemangat ibana bapak dan ibu untuk memberikan takjil di bulan Ramadan. Tetapi ada yang lebih lagi bapak dan ibu.
Karena bukan hanya di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk saling berbagi. Karena bulan-bulan yang lain, hari-hari yang disediakan Allah dalam setiap waktu 24 jam, itu adalah waktu-waktu bagi kita untuk memperhatikan saudara-saudara kita. Banyak di antara dun sanak kita barangkali Bapak dan Ibu, tetangga awak yang tinggal di sebelah rumah, di hadoannya, di muka belakang, di samping kiri dan kanan Bapak dan Ibu. Di saat kita bergembira makan dengan enak, mungkin ada di antara mereka yang terpaksa mengikat perutnya karena sangat-sangat lapar. Kalau hal ini luput dari penglihatan kita Bapak dan Ibu, maka kita sangat-sangat khawatir. Jangan-jangan nanti karena kemiskinan yang mendera mereka akan mengubah mereka menjadi orang-orang yang kufur. Kemiskinan yang mendera mereka akan menyebabkan kekufuran bagi mereka. Jangan sampai bagi Bapak dan Ibu ada dosana keluarga yang seperti itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang membenci Islam, sehingga mereka mengajak saudara-saudara kita, diberikan iming-iming dengan bantuan ini dan itu. Maka ini yang sangat-sangat kita miriskan. Kalau sekiranya kita ada memiliki yang seperti itu Bapak dan Ibu, maka yang harus kita timbulkan kembali adalah sikap sosial kita. Karena dalam sholat itu ada sikap sosial yang sangat-sangat penting kita terapkan. Allah anjurkan kepada kita untuk berlaku sosial di dalam sholat. Apa itu? Sholat kita diawali dengan niat, kita akhiri dengan salam. Salam itu ucapan yang kita baca adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sikap sosial kita Bapak dan Ibu. Selesai kita sholat, kita saling mendoakan kiri dan kanan kita. Maka kalau bisa ini kita praktekkan, salah satu cara mempraktekkannya adalah wa mut'imul ji'an, memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan, menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim yang berada di lingkungan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita Bapak dan Ibu agar kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka mari Bapak dan Ibu, kita jadikan diri kita lebih bermanfaat di hadapan saudara-saudara kita, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang betul-betul dirindukan oleh surga. Apalagi di bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu, sebentar lagi akan menuju Syawal. Maka ada lagi kewajiban kita di bulan Ramadan selain berpuasa, yaitu menyegerakan untuk membayarkan fitrah. Walaupun waktu yang utama untuk membayar fitrah itu Bapak dan Ibu adalah di akhir Ramadan, tetapi tidak salah kalau sekiranya kita sudah mulai membayarkannya. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang miskin, asnaf yang 8 itu Bapak dan Ibu, di antara yang paling utama adalah fakir dan miskin. Mereka juga hidup sama seperti kita. Mereka butuh biaya, mereka butuh uluran tangan kita. Meskipun mereka sudah berusaha, tapi kadangkala usaha mereka belum bisa mencukupi untuk kehidupannya. Maka disinilah kewajiban kita untuk membantu, memberikan keringanan kepada mereka. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah sebuah perintah yang Allah langsung turunkan melalui firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tattaqun. Allah telah perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Kalau kita merasa orang yang beriman, maka kita terpanggil dengan ayat ini. Makanya kita hari ini melaksanakan ibadah puasa. Dan orang yang dirindukan oleh surganya Allah itu adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Artinya Bapak dan Ibu, kita betul-betul bisa dan mampu mempuasakan diri kita selama kurun waktu lebih kurang 30 hari. Kemudian setelah 30 hari kita mempuasakan diri kita, selanjutnya kita juga bisa nanti membawakan apa gaya kita selama Ramadan keluar dari bulan Ramadan. Di Ramadan lisan terjaga. Di Ramadan perkataan kita bisa kita perbaiki. Di Ramadan kita mudah untuk berbagi. Di Ramadan kita mudah untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Maka nanti di luar Ramadan pun hal yang demikian masih bisa kita terapkan. Inilah orang yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau juga menyatakan, di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu Rayyan. Orang-orang yang diperkenankan masuk ke dalamnya melalui pintu tersebut adalah orang yang berpuasa, khususnya di bulan Ramadan. Setelah orang yang terakhir masuk, pintu itu pun ditutup dan dikunci, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang masuk melalui pintu tersebut. Ini Bapak dan Ibu sangat juga kita rindukan. Nanti sebuah pintu surga yang memereknya adalah Babur Rayyan. Dia akan memanggil seluruh ahli-ahli puasa. Siapa mereka yang ahli puasa? Mereka yang betul-betul mampu mengendalikan nafsunya, mengendalikan amarahnya, mengendalikan segala hal yang bisa membatalkan ibadah puasa, mengendalikan lidahnya, mengendalikan dirinya dari hal-hal yang akan menghancurkan pahala puasanya. Kemudian dia juga mampu nanti menerapkan di dalam kehidupan sehari-harinya, tetap mempuasakan dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Di samping dia juga rajin dan cinta untuk menjalankan ibadah puasa sunnah. Jadi Bapak dan Ibu, kembali kita berharap dan berdoa kepada Allah. Semoga saja 4 golongan yang kita bahas subuh hari ini, di antaranya adalah orang yang senang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisannya, orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang kelaparan, orang yang ahli puasa dalam artiannya betul-betul menjaga ibadah puasanya dengan teliti. Semoga saja kita termasuk keempat golongan ini dan nantinya kita sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak dan Ibu, kalau hanya cinta betapuk sabalah tangan kalau bahasanya, artinya cinta yang tak berbalas, maka kita sangatlah sedih. Kenapa? Di dunia kita sangat berharap merindukan surga, ya Allah, masukkanlah hamba ke surga Firdaus, ya Allah. Doa pasti model itu. Tapi sementara kita tidak menjalankan apa yang menjadi kunci dari surga, maka mustahil kita akan mendapatkannya. Ketika kita berharap kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, dibebaskan dari siksa neraka, mari kita kembali untuk menjalankan setiap perintah-perintah Allah dengan penuh keikhlasan, tanpa ada paksaan. Supaya apa? Kita nanti bisa dirindukan juga oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu dulu yang bisa kita sampaikan untuk subuh hari ini, karena ini merupakan juga pertemuan akhir kita Bapak dan Ibu menjelang Idul Fitri. Dan mulai dari tadi malam sampai subuh ini, dalam penyampaian yang aku sampaikan dalam kajian Ramadan kita, andaikan ada kalimat ataupun ucapan yang tidak berkenan di dalam hati, mohon sekiranya Bapak dan Ibu kita saling memberikan ridha dan maaf, supaya ibadah yang kita jalani bisa kita menjadikan kita hamba yang muttaqin, dan juga mudah-mudahan puasa yang kita jalankan ini lebih baik dari puasa yang sebelumnya,
dan juga nanti kita di akhirat Allah jadikan adalah orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.